Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Fisika Online bersama Pak Ikhwan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Jadi fungsi ini kalau di matematika akan dipelajari di semester genap. Tetapi untuk fisika, karena pada pembahasan tentang vektor kita sudah membutuhkan pengetahuan tentang sinus, kosinus, tangen, maka ini akan saya beri penjelasan singkat ya tentang sinus, kosinus, dan tangen. Jadi apabila ada segitiga siku-siku, ya saya gambar ini segitiga siku-siku, kemudian salah satu sisinya, salah satu sudutnya, ini kan ada 3 sudut ya, 1, 2, 3, ini siku-siku di sini. Nah, salah satu sudutnya, misalnya yang ini saya beri nama alfa gitu. Ya, lalu 3 sisinya juga kita beri nama. Sisi yang di depan sudut itu kita beri nama Y. Sisi yang di samping sudut kita beri nama X, dan sisi yang miringnya kita beri nama R. Kalau misalnya sudutnya ada di atas di sini, maka yang jadi Y adalah yang bawah. Ya. Kemudian Y-nya jadi X, R-nya tetap. Fungsi sinus, kosinus, tangen ini adalah suatu fungsi di dalam matematika, termasuk dalam fungsi trigonometri, yang dia merupakan nilai perbandingan antara sisi-sisi dalam segitiga dengan sudut yang diketahui. Jadi misalnya begini, di sini ada sisi Y per R, ya, maka perbandingan Y per R dalam segitiga siku-siku ini akan selalu sama nilainya dengan nilai sinusnya, ya, sinus alfanya, sinus sudut alfanya. Kemudian sisi X per R ini akan nilainya akan sama perbandingannya X per R ini dengan kosinus alfanya. Kemudian yang ketiga, perbandingan Y dengan X-nya, Y per X itu akan sama dengan nilai tangen alfanya. Nah, misalnya kalau sudut di sini itu 30 derajat ya, misalnya misal alfa sama dengan 30 derajat. Itu kalau kita mau cari fungsi trigonometrinya, kita bisa gunakan alat bantu yaitu kalkulator. Pada kalkulator di sini sudah ada fungsi trigonometri sin, cos, tangen. Kalau ini kita pencet jadi fungsi sinus, tetapi kalau ditambah dengan shift ya, shift sin nanti jadi lawannya ya. Nanti saya beritahu lawannya itu maksudnya apa. Sekarang coba kita akan fokus kalau sudutnya 30 derajat itu nilai sinusnya berapa? Maka caranya ini kita ketik sinus, terus kita masukkan nilai sudutnya 30. Ketemunya adalah setengah. Jadi kalau sudutnya 30 berarti sinus 30 itu sama dengan setengah. Artinya apa ini? Artinya adalah perbandingan antara Y per R yang sama dengan sinus 30, itu Y per R itu selalu punya perbandingan 1:2. Ya, karena sin 30 itu setengah, berarti Y per R itu 1:2. Artinya kalau R-nya itu 10, maka Y-nya mesti 5. Ya. Kalau R-nya di sini 10, Y-nya 5. Kalau R-nya 15, Y-nya 7,5. Kalau Y-nya 10, R-nya 20. Begitu. Ya, itu fungsi sinus ya, merupakan nilai perbandingan antara sisi Y dengan sisi R pada segitiga siku-siku. Sekarang saya beri contoh lain, misalnya alfa sama dengan 53 derajat. Maka cos 53 derajat itu berapa? Kita cek di kalkulator ya. Kosinus 53 derajat. Kita ketik, kita enter 0,60 atau kita anggap aja 0,6. Berarti di sini 0,6 ya, atau 6/10. Ini bisa disederhanakan jadi 3:5. Artinya apa? Bahwa sisi X ya, sisi X ini dibanding sisi YR ya, sisi miringnya itu nilai perbandingannya selalu 3:5.
jika sudut di sini 53 derajat. Sehingga kalau R-nya misalnya 10, X-nya 6, kalau R-nya misalnya 20, X-nya adalah 12 begitu ya. Jadi dengan sudut yang 53 ini maka X dengan R itu selalu punya perbandingan 3:5. Kemudian contoh lagi misalnya kalau alfanya umpamanya 45 derajat. Kemudian tangen alfanya berapa ini? Kita cek ya. Tangen 45 derajat sama dengan berapa? Kita cek di kalkulator ya. Ini ada tan ya. Kita pencet. Terus kita masukkan sudutnya 45. Kita tekan tombol sama dengan, kita dapat nilai 1 ya. Berarti tangen 45 itu sama dengan 1. Artinya apa? Artinya Y per X itu selalu punya perbandingan 1:1. Jadi kalau Y-nya 10 ya X-nya juga 10. Kalau X-nya 20, Y-nya juga 20. Ya. Jadi ini ketika sudut alfanya dalam 45, maka Y dengan X-nya itu punya perbandingan yang sama terus ya, 1:1 terus. Jadi itu fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian di sini tadi kan kita punya nilai sinus 30 itu sama dengan setengah ya. Maka kalau dibalik ini kalau di antisinus hasilnya harus 30 ya. Artinya ditulis begini. Sinus pangkat min 1 dari setengah. Nah, itu sama dengan 30. Cara mencarinya gimana? Kembali ke kalkulator ini. Kalau antisinus itu kita tekan tombol shift-nya dulu ya. Shift baru kita tekan sin-nya. Nah, shift sin di situ ada pangkat min 1 ya. Terus kita tuliskan antisinusnya tadi yaitu 0,5. Maka tentu saja hasilnya mesti 30 derajat. Ya, seperti itu. Jadi kalau antisinus dari setengah itu 30. Terus di sini tadi kan ada alfa 53 derajat ya. Berarti antisinus kosinus ya, anti kosinus dari 53 derajat itu kan ditulisnya cos pangkat min 1 yaitu tadi berapa nih? 3/5. Ya, begini. Itu artinya anti kosinus dari 3/5 atau 0,6 tadi. Kita ketik ya. Shift-nya menunjukkan anti, terus kosinus dari 3/5 atau 0,6. Ya, ketik. Nah, di situ 53,13. Di sini 53,13 atau dibulatkan 53 ya. Tuh. Demikian pula anti tangen dari 45. Tadi kan tangen 45 1. Anti tangennya pangkat min 1 dari 1 sama dengan kita ketik di sini. Anti tangen dari 45 ya sama dengan anti tangen dari 1 sama dengan 45 derajat. Ya. Jadi sekarang kita sudah bisa mencari nilai sinus kosinus tangen dari sudut berapapun ya. Kemudian juga anti sin cos tangennya. Ya, ini pengetahuan ini nanti mau dipakai dalam pembahasan tentang vektor. Jadi mohon ini kalau belum paham coba diulang-ulang sambil mendengarkan informasi yang Pak Iwan sampaikan ya. Demikian teori singkat tentang sinus, kosinus, dan tangen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.